Shalom saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Harapan Panjaitan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, hari ini mungkin kami datang dengan kesibukan, kami sembari mendengar dengan pergumulan yang kami miliki, dengan banyak hal yang kami perjuangkan dalam hidup ini. Tetapi ajarilah kami dan biarkanlah kami untuk bagaimana kami dapat datang dengan hati yang terbuka. Berbicaralah terhadap dan kepada anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga kami dapat mendengar dan dapat memiliki satu perenungan dan tuntunan hidup yang baru hanya daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan ayat perenungan kita dari Yesaya pasal 58, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Demikian bunyinya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukendaki? Hari untuk orang merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab kita untuk mengawali renungan kita hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang membutuhkan simbol. Karena memang ada banyak hal dalam hidup kita yang terlalu dalam untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Seseorang misalnya menyimpan foto keluarga karena foto itu mengingatkan tentang kasih dan kedekatan. Atau seorang memakai cincin pernikahan karena cincin menjadi simbol komitmen. Bendera menjadi simbol identitas. Pelukan menjadi simbol penerimaan. Manusia membutuhkan simbol untuk mengingat, mengekspresikan, dan juga merawat makna yang ada. Demikian juga di dalam iman. Karena itu, kita punya ibadah, kita punya liturgi, kita punya kerangkanya, kita punya lagu rohani, kita punya tata gereja, kita punya tradisi, kita punya gedung gerejanya, kita punya pelayanan dan berbagai bentuk ekspresi iman, bahkan sampai pada simbol salib yang kita taruh di gereja. Dan semua itu penting. Simbol memang membantu manusia untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa melalui kitab Yesaya 58, Tuhan menunjukkan bahwa adanya bahaya ketika simbol menjadi lebih penting daripada inti atau daripada kehidupan itu sendiri. Bangsa Israel merasa mereka sudah dekat dengan Tuhan, mereka berpuasa, mereka beribadah, mereka menjalankan ritus keagamaan. Tetapi Tuhan berkata ada sesuatu yang salah, bukan itu. Karena setelah ibadah selesai, hidup mereka tetap dipenuhi ketidakpedulian, mereka masih saling menekan, mereka masih membiarkan luka sosial terjadi. Maka Tuhan berkata, berpuasa yang kukendaki ialah, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Artinya Tuhan sedang mengingatkan bahwa simbol yang terlihat bukanlah tujuan akhir. Simbol memang wadah. Simbol mungkin bisa jadi jembatan. Tetapi simbol seharusnya membawa manusia kepada kehidupan yang nyata. Ibadah seharusnya membuat manusia justru semakin mengasihi. Doa seharusnya membuat manusia semakin menjadi rendah hati. Pelayanan seharusnya membuat manusia semakin peka terhadap sesama.
Tetapi kadang manusia justru berhenti pada bentuk luarnya. Kadang komunitas Kristen juga bisa ribut soal hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Misalnya soal gaya ibadah, tata cara, pelayanan, ya, tentang selera, tentang bentuk, tentang siapa yang paling benar, siapa yang sedang berbicara, ya, tradisi mana yang lebih rohani dari satu dengan yang lainnya. Dan ironisnya hal-hal yang seharusnya menjadi simbol kasih justru kadang-kadang melahirkan luka, ya, jarak, dan ego. Kita menjaga simbolnya, tetapi lupa menjaga manusianya. Padahal Tuhan tidak pertama-tama mencari aktivitas religius yang sempurna, Tuhan mencari hati yang hidup. Karena seseorang bisa sangat aktif di dalam gereja tetapi dingin terhadap sesama. Bisa rajin beribadah tapi sulit mengampuni. Bisa melayani banyak orang tetapi gagal hadir bagi orang-orang yang terluka di dekatnya. Dan di titik ini Tuhan seperti sedang bertanya dalam perenungan kita, apa yang sebenarnya penting? Karena iman bukan hanya sesuatu yang dilakukan di dalam gedung gereja atau di dalam ibadah, di dalam lagu-lagu, atau dalam tata cara ritus yang kita miliki. Tetapi iman adalah cara hidup. Iman terlihat dari justru keseharian yang kita miliki. Dari cara kita berbicara, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita hadir bagi mereka yang lemah, yang lelah, ataupun bahkan bagi mereka yang kesepian. Sebab gereja tidak dipanggil, atau kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi sekedar penjaga simbol. Gereja kita dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup. Dan mungkin hari ini Tuhan tidak sedang bertanya seberapa sempurna gedung gereja kita, seberapa sempurna bentuk kemajelisan yang kita punya, seberapa sempurna bentuk ibadah kita. Tetapi justru Tuhan sedang bertanya dan sedang melihat apakah kasih itu sungguh hidup di dalam keseharian kita. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya simbol yang kita miliki, tetapi apakah melalui hidup kita, orang lain sungguh dapat merasakan kasih Tuhan. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Semoga kita terus dipanggil untuk menjadi pelaku kasih yang menyatakan itu tidak hanya pada simbol-simbol ritus yang kita miliki, tapi betul-betul kita lakukan di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membantu kami untuk merenungkan. Ampuni kami bila sering kali kami lebih sibuk menjaga bentuk daripada menjaga kasih. Ajarilah kami supaya iman kami tidak berhenti dalam ritus-ritus kegerejaan atau kekristenan yang kami miliki, tetapi nyata melalui perkataan, sikap, dan kehidupan kami setiap hari dan tindakan-tindakan yang kami pilih. Pakailah kami menjadi gereja yang hidup, menjadi murid-murid-Mu yang betul-betul belajar daripada kasih-Mu, yang menghadirkan pengharapan, kelembutan, dan kasih-Mu terhadap dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara Sapaan Gembala pada hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.